Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan itu. Kita baca dalam Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan sangat baik. Kalau dulu dia baik kepada Abraham, dia juga baik kepada Ishak dan dia juga baik kepada Yakub. Bahkan di dalam Tuhan Yesus, kita pun mengalami berkat Abraham. Karena setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan ada di dalam Tuhan Yesus, maka berkat Abraham akan menjadi miliknya. Dengan kata lain, kebaikan Tuhan akan kita terima. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini tentang kebaikan Tuhan yang akan kita terima. Yang pertama, Keluaran 6 ayat yang ketiga. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan aku belum menyatakan diri. Kita melihat yang pertama kebaikan Tuhan yang akan kita terima ialah saatnya Tuhan. Dengan kata lain, Ia lebih tahu kapan saatnya yang tepat untuk menolong kita. Bagaimana kesetiaan Abraham menanti jawaban doanya, di mana lebih dari 20 tahun dia menantikan seorang anak dari rahim Sarah, istri yang sangat dicintainya. Demikian juga Ishak. 20 tahun lamanya dia baru memperoleh Yakub dan Esau dari rahim Ribka. Dan kita lihat juga 20 tahun lamanya tinggal di rumah Laban, barulah Yakub bisa memperoleh segala harta daripada Laban. Perjanjiannya dengan Laban tentang upah 10 kali diubah oleh Laban. Jadi ada saatnya Tuhan menolongmu. Jadi kalau saat ini engkau berdoa belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa. Karena saatnya tiba, Tuhan pasti menolongmu. Perhatikan di sini, yang mandul saja, yang tak mungkin punya anak. Tapi bagi Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa memberikan anak dari rahim yang sama sekali mandul. Mandul bercerita tentang masalah dalam keluarga. Tuhan bisa rubah masalah dalam keluarga menjadi sukacita. Ingat ketika Lazarus tidak ada di tempat pada waktu Yesus melayani Marta dan Maria. Akhirnya Lazarus mati. Namun Maria berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan Lazarus. Dan kemudian
Lazarus menerima anugerah Tuhan. Di dalam Yohanes berkata, Lazarus menyambut dan makan bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tapi dia jadi pengikut Yesus yang luar biasa. Sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus karena Lazarus. Tuhan bisa ubah masalah dalam keluargamu. Apa yang menjadi masalahmu, Tuhan bisa ubah. Hanya jawaban dia adalah tepat pada waktunya. Coba kita lihat, kalau ulat yang sudah berhenti makan daun-daun muda, dia berhenti untuk memakannya, kemudian dia masuk ke dalam kepompong. Dan ketika waktunya tiba untuk dia keluar. Dan kalau ada orang menolong pada saat itu, maka ulat akan tetap menjadi ulat. Tapi kalau dibiarkan sampai ulat itu sendiri yang menghancurkan kepompongnya, maka ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Sebab itu kebaikan Tuhan, kita harus sadar bahwa tepat seperti waktunya Tuhan, baru Dia menolong kita. Kristus jawaban dalam hidup. Kristus jawaban yang ku perlu. Hari Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Tetaplah berdoa. Manusia duniawi saja berkata, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Jikalau engkau berdoa, maka harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Saat waktunya tiba, Tuhan menolongmu. Tuhan menjawab doamu dan membuat engkau tertawa penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, kita melihat betapa baiknya engkau Tuhan itu. Ia bertindak saat engkau berdoa. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-22. Ayatnya yang ke-32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saat engkau disakiti oleh orang lain, Yesus berkata, doakanlah mereka yang menyakitimu. Ini bukan berarti orang yang menyakitimu tidak akan dihukum Tuhan kalau dia tidak bersalah. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya, yang mengetahui siapa yang bersalah sebenarnya. Dan kalau orang itu bersalah, walaupun engkau mendoakannya, Tuhan lebih tahu untuk menjawab doamu. Kalau dia bermanfaat seperti Paulus, Tuhan akan menghukum dan membuat mata Paulus buta dan kemudian menjadikan Paulus menjadi hambanya. Dan kalau orang itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka orang itu akan dihancurkan. Seperti pada waktu Tuhan mengatakan melalui malaikatnya kepada Lot bahwa tempat itu akan dihancurkan. Sodom dan Gomora akan dihancurkan, tapi menantu-menantunya tidak ada yang percaya kepadanya. Akhirnya para menantunya hancur bersama dengan Sodom dan Gomora. Dengan kata lain,
Kalau Tuhan melihat sesuatu itu, dia melihat apa yang sebenarnya. Coba kita melihat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan membalaskan kesalahan daripada bapa kepada anak-anaknya. Coba kita lihat buktinya dalam Kejadian pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Abimelek raja Gerar mengambil Sarah menjadi istrinya. Dan itulah sebabnya Tuhan menghukum dia. Tuhan bertindak bahwa dia bersalah, walaupun Abraham berdoa untuknya. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa Abimelek itu mempunyai hati yang tulus kepadanya, itu sebabnya Tuhan mengampuninya dan berkata, kembalikanlah istri orang itu. Dan dia akan berdoa kepadamu terus sehingga kamu hidup. Dan ketika istrinya dikembalikan, maka Tuhan menyuruh Abraham untuk berdoa. Dan ketika Abraham berdoa, maka seluruh wanita yang ada di kerajaan Abimelek sembuh. Jadi Tuhan melihat kok. Kalau kau disakitin, kalau engkau dianiaya, engkau dicurangin, tetaplah berdoa. Bahkan doakan orang itu. Tuhan melihat. Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak akan melepaskan orang yang bersalah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jadi walaupun engkau disakitin, tetaplah engkau berdoa. Sebab Tuhan akan bertindak ketika engkau berdoa. Dan Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang yang bersalah dari penghukuman. Sebab itu, jangan dendam, jangan sakit hati, tapi doakan mereka yang telah menyakitimu. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan, kita akan melihat di sini, Tuhan mau selalu bersama dengan engkau. Dalam Lukas pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Tuhan mau selalu bersama denganmu. Coba kita lihat perbandingannya dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang kedua dan ketiga dulu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian kita lanjut dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan sangat ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku senantiasa bersama denganmu." Sehingga lihat saja, walaupun Abraham, Ishak, dan Yakub telah mati, tapi mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah hal itu satu kebaikan sangat luar biasa? Sebab itu peganglah Tuhan Yesusmu. Jangan beralih daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pegang Tuhan Yesus. Sebab dia sangat rindu bersama-sama denganmu. Sangat rindu bersama-sama untuk kebahagiaan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kalau Tuhan bersama-sama denganmu, Dia akan memberkatimu seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham penuh dengan segala kekayaan dan umur yang panjang. Ishak juga diberkati Tuhan 100 kali lipat. Yakub diberkati Tuhan dengan 12 keturunan yang menjadi raja-raja, menjadi orang-orang hebat di Israel. Dan bahkan keturunannya menjadi orang yang luar biasa di bumi yang diciptakan Tuhan, yang pernah ada pada waktu itu. Dan yang terakhir, ketika mereka meninggal, mereka ada dalam kerajaan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan kepadamu. Di dunia